Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Fa ya ayyuhan nas ittaqullahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga detik ini, siang ini hati kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah ini. Kedua kalinya selawat serta salam kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliau, keluarganya, sahabatnya, hingga detik ini kita semua dalam keadaan Islam dan iman. Setiap khatib yang berdiri di atas mimbar selalu menyerukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu lewat mimbar yang mulia ini wabil khusus untuk pribadi saya, keluarga dan sahabat-sahabat saya serta jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam istilah fikih disebutkan at-taqwa imtitharul awamirillahi azza wa jalla wajtinabun nawahi wa alaniyah. Takwa adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin sekemampuan kita masing-masing. Karena di dalam memahami perintah Allah dan larangannya setiap manusia pastilah berbeda-beda. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya sedikit akan menyampaikan khutbah Jumat berkenaan dengan rahasia dan keistimewaan bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Tentu dalam setiap bulannya terdapat keistimewaan dan rahasia yang tersirat di dalamnya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang terus berupaya untuk memaksimalkan ibadah, memaksimalkan kebaikan, khususnya di bulan-bulan yang dianggap mulia di dalam Islam. Saat ini kita telah ada dalam salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, yaitu bulan Sya'ban. Bulan yang sangat agung. Di dalamnya banyak rahasia dan keistimewaan yang Allah khususkan hanya pada bulan ini. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa di balik hikmah bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban adalah karena terdapat kebaikan yang sangat banyak sekali. Dalam riwayat hadis Anas bin Malik, Nabi kita menyampaikan, Innama sumiya Sya'ban wa li'annahu yataghassabu fihi khairan katsiran lis-sha'imi fihi hatta yadkhulal jannah. Dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak, kebaikan bagi orang yang berpuasa di dalamnya hingga ia masuk surga. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah merupakan contoh dan tauladan bagi umat Islam yang selalu menjalani kegiatannya selalu kita tiru. Bahkan jumlah puasa yang dilakukannya juga. Beliau di dalam bulan Sya'ban ini lebih-lebih sunnah diperbanyak puasa sunnahnya. Selain bulan Ramadan. Ternyata ketika ditanya oleh para sahabat perihal semua itu, beliau menjawab bahwa bulan ini merupakan bulan diangkatnya semua amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat menyampaikan, "Dzaka syahrul yaghfulun nas anhu baina wajib
wa Ramadan wa huwa syahrul yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa ahibbu an yurfa'u amali wa ana shaim. Ini adalah bulan yang kerap dilalaikan oleh manusia dari. Ia adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan di mana amal-amal akan diangkat kepada Tuhan alam semesta. Maka aku senang bila amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai. Selain itu terdapat banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Salah satunya adalah peristiwa perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Allah kembalikan lagi seperti semula, yaitu menghadap ke Masjidil Haram di Mekkah. Berkaitan dengan hal ini, Allah sampaikan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Quran Al-Baqarah 144. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari peristiwa ini adalah Allah hendak mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman pada ajaran yang dibawa oleh beliau dan orang-orang yang ingkar kepadanya. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai." Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakangnya. Al-Baqarah 143. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa perubahan arah kiblat, umat Islam benar-benar diuji keimanannya oleh Allah. Tidak sedikit dari mereka yang ingkar dan keluar dari ajaran Islam. Dan tidak sedikit pula yang keimanannya justru semakin kuat dan mantap pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saat ini menjadi momen yang sangat tepat untuk menguatkan keyakinan kita, keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bulan ini juga dikenal dengan bulan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam sangat dianjurkan untuk terus memperbanyak membaca sholawat. Hal ini karena seiring dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala berupa perintah membaca sholawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab 56. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya perihal rahasia dan keutamaan bulan Sya'ban ini, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dan memaksimalkan bulan Sya'ban ini, dan tidak termasuk golongan orang-orang yang menyia-nyiakan bulan yang mulia ini. Sekali lagi khotib mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang hadir pada siang hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga membuka cakrawala pemikiran kita bahwasanya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali jalannya, seperti kita menghormati bulan Sya'ban ini dengan banyak melaksanakan puasa sunnah, bersolawat kepada Rasulullah, dan beristighfar. Semoga apa yang kita laksanakan dan semoga umur kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala, dapat ketemu bulan Ramadan tahun depan, tahun ini, bulan depan. Semoga Allah ridho dan yang apa yang kita hajatkan
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kedua ini marilah kita menundukkan hati dan kepala kita seraya berdoa. Mungkin dulu kita pernah berdoa, sekarang kita berdoa, atau yang akan datang kita berdoa. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Mungkin dulu kita pernah berdosa, sekarang kita berdosa, atau yang akan datang kita berdosa. Semoga dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita pernah beribadah, sekarang kita beribadah, atau yang akan datang kita beribadah. Semoga menjadi catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahi ma sya'allah la yasriqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.